Shalom Betani Batam Community, bersama dengan kami kembali dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam Sabda Bahagia yang ke-8, khotbah di Bukit dari Tuhan Yesus, Matius 5, ayat 10-12, firman Allah berkata demikian, Bapak Ibu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya yang kita ajukan. Mengapa kita berbahagia atau terberkati padahal kita mengalami penderitaan? Bukankah ini sebuah konsep yang begitu radikal dibandingkan dengan nilai-nilai dunia ini? Iya. Pembelajaran selanjutnya, oleh karena melalui penganiayaan dan penderitaan, kita bisa menyaksikan bagaimana Kristus begitu baik dalam diri setiap pengikutnya. Sekali lagi, kita berbahagia, kita terberkati melalui penganiayaan dan penderitaan. Kita bisa melihat bagaimana Kristus Yesus Tuhan begitu baik kepada semua pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup ini kita lupa kebaikan Tuhan, kita lupa kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melihat ada anak Tuhan mengalami penderitaan, anak Tuhan mengalami penganiayaan, atau kita sendiri yang terkena, lalu kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita melihat bagaimana Kristus datang dan membela kita. Di sana kita bisa melihat bagaimana kalau tidak ada Kristus, bagaimana dan siapa yang sanggup tolong kita? Jadi seringkali penganiayaan dan penderitaan Tuhan izinkan supaya kita bisa menyaksikan kebesaran Kristus, menyaksikan kebaikannya, menyaksikan pertolongan yang ajaib kepada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak Tuhan yang begitu menderita luar biasa, namun mengalami sukacita yang luar biasa. Di sana saya melihat jika bukan Kristus, dia tidak mungkin bisa bertahan dengan penderitaan yang begitu rupa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah penderitaan, penganiayaan atau kesulitan hidup datang dalam hidup anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, atau mungkin kita sendiri, supaya kita bisa melihat bagaimana Kristus yang perkasa itu selalu mengiring, selalu melindungi, selalu memimpin kehidupan kita. Kebaikannya begitu mencolok kelihatan. Karena kadang-kadang dalam situasi normal kita lupa bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kita mengalami berbagai-bagai kesulitan dalam hidup ini, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita bisa melihat bagaimana Kristus selalu baik kepada semua pengikutnya, dimanapun dia berada, di berbagai tempat belahan dunia manapun. Tuhan selalu baik bagi anak-anaknya. Hari ini ketika engkau beraktivitas, renungkanlah kebenaran firman Tuhan. Ingatlah jika engkau melihat anak Tuhan mengalami penderitaan. Jika engkau sendiri mengalami penderitaan, sesungguhnya Tuhan sedang ingin menunjukkan betapa dia baik dalam hidup kita. Sehingga dia datang menolong kita, membela kita, melindungi bahkan memperbaharui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.